Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini kita ketemu lagi untuk mempelajari materi IPS mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Sebelum teacher lanjutin, jangan lupa dibuka bab 2. Halaman 37 sampai dengan 39. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan kalian dapat menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam, lalu dapat mengidentifikasi persebaran sumber daya alam di Indonesia, serta diharapkan kalian dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Sebelum kita lanjutin ke bagian 3, teacher mau ingetin, bagian pertama kemarin kita sudah mempelajari mengenai pemanfaatan hasil pertanian. Apa contohnya? Contohnya ada nasi tumpeng yang diolah menggunakan bahan-bahan pertanian, yaitu ada padi, tomat, kentang, cabai, dan mentimun. Lalu yang kedua ada pemanfaatan hasil perkebunan. Contohnya buah kakao yang dapat diolah menjadi coklat batangan. Yang rasanya manis ya, pasti semuanya suka sama coklat. Dan yang kedua ada biji kopi yang dapat diolah menjadi berbagai jenis minuman atau berbagai jenis kopi yang nikmat. Kita lanjutkan mengenai pemanfaatan sumber daya alam bagian 3, yaitu pemanfaatan hasil peternakan. Salah satu hewan ternak yang biasa dimanfaatkan manusia yaitu adalah sapi. Sapi dapat dimanfaatkan tidak hanya dagingnya saja, yaitu apa? Yang pertama, mengenai daging sapi. Daging sapi bukan hanya dagingnya saja yang bisa dimakan, melainkan dapat kita olah untuk berbagai jenis kreasi makanan. Contohnya yaitu ada sosis sapi. Ini diolah menggunakan daging sapi. Lalu yang kedua ada susunya. Selain dapat kita menikmati begitu saja atau dengan cara diminum murni, susu juga dapat diolah menjadi keju dengan hasil fermentasi. Lalu yang terakhir ada kulitnya. Kulit sapi biasanya digunakan untuk bahan-bahan benda atau pakaian. Contohnya ada jaket kulit, sepatu kulit, dan tas kulit. Yang keempat ada pemanfaatan hasil laut. Ikan, kerang mutiara, dan rumput laut merupakan hasil laut yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama ada mutiara. Mutiara terbentuk dari pasir atau kotoran yang masuk ke tubuh kerang. Masuknya pasir atau kotoran ini mengganggu kerang, sehingga kerang akan mengeluarkan getah untuk melapisi pasir tersebut. Dan akhirnya proses pelapisan ini berlangsung terus-menerus, sehingga membentuk mutiara yang indah. Lalu ada rumput laut yang merupakan hasil laut yang dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Di antaranya adalah rumput laut yang dikeringkan atau nori, dapat pula kita gunakan sebagai agar-agar. Dan yang terakhir ada ikan. Pemanfaatan ikan tentu tahu semua ya. Yang terakhir, oh enggak, ini masih yang kelima ya, mohon maaf.
Yang kelima, mengenai pemanfaatan hasil hutan. Hutan dimanfaatkan oleh manusia karena menyimpan sumber daya yang melimpah berupa hasil kayu dan non-kayu. Hasil kayu berasal dari batang pohon yang ditebang, kemudian diolah menjadi bahan baku industri. Di antaranya yaitu bahan bangunan, furniture, serta kertas. Selain kayu, hutan juga menghasilkan sumber daya alam non-kayu. Contohnya, madu hutan. Madu ini diperoleh dari sarang lebah yang ada di pepohonan. Madu juga sangat bermanfaat ya bagi kesehatan manusia. Selain kita dapat mengolah sebagai campuran makanan dan minuman, madu juga dapat dijadikan bahan baku industri obat dan kosmetik. Selain tumbuhan yang ada di hutan yang dapat dimanfaatkan, ada juga hutan yang dijadikan objek wisata seperti hutan raya yang terletak di Bandung, serta hutan yang dimanfaatkan sebagai lokasi konservasi, wisata alam, serta sarana pendidikan tentang lingkungan. Ini yang terakhir, nomor 6, mengenai pemanfaatan hasil pertambangan. Sumber daya alam hasil pertambangan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Misalnya, untuk dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bangunan, perhiasan, serta obat-obatan. Akan tetapi, kita harus berhemat dalam menggunakan sumber daya alam ini, khususnya hasil pertambangan, karena sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui atau jumlahnya akan habis. Yang pertama ada minyak bumi dan gas alam yang dapat kita manfaatkan sebagai bahan bakar. Salah satunya adalah bensin yang digunakan kendaraan. Lalu yang kedua ada besi, aluminium, tembaga, dan timah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Di antaranya adalah berbagai peralatan rumah tangga. Yang ketiga ada emas dan perak yang dapat diolah untuk menjadi perhiasan atau benda berharga lainnya berupa emas murni atau campuran. Dan yang terakhir ada pasir. Pasir merupakan hasil tambang yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan bangunan atau rumah. Yang kita gunakan pasti menggunakan campuran pasir. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Kalau ada salah-salah kata, teacher mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya teman-teman, dan tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.